Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ali Maksum, STPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik C yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu analisis kelayakan usaha produksi tempe di Jalan Raya Kembaran, Kabupaten Banyumas, Purwokerto Timur. Sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amar Nur Iksan dengan NIM A1C022089. Yang kedua ada Galang Ramantaka dengan NIM A1C022090. Yang ketiga ada Maura Ferial dengan NIM A1F022032. Kemudian yang keempat ada Fitri Rizky Ramadhani dengan NIM A1F022041. Dan yang kelima ada Nur Puspaningrum dengan NIM A1F022117. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama, yaitu pendahuluan dan metode penelitian yang akan dipaparkan oleh Puspa. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan perusahaan perorangan maupun perkelompok saat ini sangat berkembang pesat. Contohnya pada industri makanan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha yang mendirikan usaha kuliner di berbagai lokasi, salah satunya di lokasi Purwokerto, yang mana Purwokerto merupakan kota dengan makanan khas, yaitu tempe mendoan, di mana tempe mendoan merupakan makanan yang terbuat dari tempe yang dilumuri tepung dan juga daun bawang, lalu digoreng setengah matang. Makanan ini berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, yang kemudian sekarang menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama di bekas Kerasidenan Banyumas di Jawa Tengah. Next, usaha kecil tempe mendoan yang menyediakan berbagai macam tempe mendoan dengan rasa yang lezat dan juga bahan-bahannya yang fresh serta harganya yang terjangkau. Yang mana kelompok kami mengambil UMKM tempe mendoan yang berlokasi di Jalan Sokaraja Sumbang, Dusun 5, Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Usaha tempe mendoan ini didirikan pada tahun 1998 yang mana sudah berdiri kurang lebih 25 tahun. Usaha tempe mendoan ini hanya dilakukan oleh sang pemilik atau owner dan dibantu oleh suaminya serta tetangga dekat rumahnya untuk bisa memproduksi tempe mendoan yang mana perharinya bisa memproduksi sekitar 600 ikat tempe. Setelah itu, tujuan dari observasi kelayakan usaha yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui apakah usaha tempe mendoan tersebut termasuk dalam kategori layak untuk dijalankan jika ditinjau dari analisis keuangan dan juga analisis kelayakan finansial. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada hari Minggu 4 Juni 2023 di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Jawa Mas, Jawa Tengah. Dengan tahap awal penelitian yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pemilik atau owner UMKM tersebut, tempe mendoan di Desa Pliken. Data yang diperoleh kemudian disusun dan digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha tempe mendoan tersebut dengan menggunakan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP, dan Profitability Index atau PI. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya pemaparan yang kedua, yaitu hasil dan pembahasan, akan dibacakan oleh Iksan, Rama, dan Maura. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, analisis keuangan dengan menghitung secara keseluruhan terhadap dana yang dibutuhkan dalam membangun dan menjalankan suatu usaha. Hasil analisis keuangan dapat menentukan layak atau tidaknya usaha untuk dijalankan. Kriteria kelayakan usaha yang digunakan adalah NPV, IPR, dan PP. Analisis keuangan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Kriteria kelayakan usaha yang digunakan adalah NPV, IRR, dan PP. Yang pertama ada biaya investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan suatu harapan.
Investasi disebut penanaman modal, artinya menanamkan sejumlah dana atau modal dalam waktu tertentu dengan mengharapkan pengembangan investasi yang disertai tingkat komponen keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Berikut ini ada tabel biaya investasi dengan total sebesar 16.433.000. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan penjualan, serta biaya-biaya untuk operasional lain. Berdasarkan hasil pengamatan biaya operasional pada usaha industri tempe mendoan di Desa Pliken, berikut adalah tabel biaya variabel. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total biaya variabel dari industri tempe tersebut adalah 96.861.000. Yang ketiga ada biaya pemasukan dan pengeluaran. Biaya pemasukan dan pengeluaran yang didapat pada usaha produksi tempe mendoan dalam 1 tahun dapat digolongkan menjadi biaya penyusutan dan biaya perawatan. Biaya pengeluarannya mencangkup biaya penyusutan dan produksi tempe mendoan di Pliken sebesar 137.300.000 per tahun, sedangkan biaya perawatan sebesar 250.000 per tahun. Total jenis biaya pengeluaran sebesar 3.873.000 per tahun. Kemudian biaya pemasukan dalam sehari mencapai Rp300.000 dan per bulan mencapai Rp9 juta dan biaya pemasukan per tahunnya mencapai Rp108 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya total cost, NPV, dan juga IRR. Biaya total cost adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa pada tingkat output tertentu. Nilai dari total cost biasanya diperoleh dari penjualan semua biaya tetap dan biaya variabel. Dan pada produksi tempe Pliken, biaya total cost-nya mencapai Rp96.861.000 ditambah dengan Rp3.873.000. Sehingga biaya total cost keseluruhan dari produksi tempe di Pliken adalah Rp97.248.300. Kemudian analisis kekayaan atau NPV. NPV adalah hasil perhitungan yang dihasilkan dari perhitungan selama 20 tahun menjalankan usaha dengan tingkat bunga 15% NPV. Berikut adalah bentuk tabel NPV yang disediakan oleh kelompok kami. Nilai NPV sebesar Rp53.067, sehingga NPV lebih dari 0 dapat disimpulkan bahwa usaha tempe Pliken layak untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir ada internal rate return of return atau yang biasa disingkat IRR. Kelompok kami telah menyiapkan data tabel IRR dari produksi tempe Pliken dengan rumus Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi X2 min X2 dikalikan dengan Y2 min Y1 sama dengan 60% ditambah 0 dikurangi 1.487.000 rupiah dibagi dengan Rp53.067.063 dikurangi Rp1.487.073 dan sehingga menghasilkan hasil IRR sebesar 61,26%. Hingga IRR lebih dari 1 dan dapat disimpulkan bahwa usaha tempe Pliken tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah PP atau payback period. Jadi dari perhitungan diperoleh nilai payback period adalah 0,15 tahun atau 1,8 bulan. Nilai tersebut besarnya kurang dari umur ekonomis proyek sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tempe Pliken tersebut layak dijalankan. Yang keempat adalah PI atau Profitability Index, di mana dari tabel dapat disimpulkan bahwa PI nilainya itu lebih dari 1, yaitu 1,081, sehingga dapat disimpulkan usaha tempe Pliken tersebut layak dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Maura. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dengan 4 metode perhitungan kelayakan usaha dan dilihat dari segala aspek keuangan, yaitu menggunakan metode NPV, metode IRR, metode PP, dan metode PI, menunjukkan bahwa usaha produksi tempe di Jalan Raya Kembaran, Kabupaten Banyumas, Purwokerto Timur, Jawa Tengah tersebut layak untuk dijalankan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.